Oke, puji Tuhan pada saat ini senang bertemu dengan saudara-saudari meskipun melalui online training dan sistem pembelajaran yang asinkronus. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari. Kiranya lewat kegiatan pelatihan ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Nah, bagian saya pada saat ini adalah tentang pengenalan communicable disease. Berbicara tentang penyakit, secara umum penyakit itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui. Oleh karena pencegahan terhadap penyakit itu berarti mencegah terjadinya kematian. Meskipun berbicara tentang kematian itu bisa disebabkan oleh karena trauma, kecelakaan, dan berbagai faktor lain, namun juga kematian sering berhubungan dengan penyakit yang diderita. Berbicara tentang penyakit, secara umum penyakit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit yang tidak menular itu adalah penyakit yang terjadi tanpa disebabkan oleh karena agen penginfeksi atau agen biologis. Sedangkan penyakit menular adalah penyakit yang terjadi oleh karena infeksi, patogen atau agen biologis yang kemudian memunculkan atau menimbulkan atau mengembangkan suatu penyakit dalam tubuh seseorang. Tentunya bila kita membahas tentang penyakit tidak menular, itu berarti contohnya adalah penyakit stroke, penyakit jantung, yang dalam perkembangan penyakitnya tidak disebabkan oleh karena agen penginfeksi, tetapi lebih cenderung berhubungan dengan pola hidup. Sehingga di dalam penanganannya pun lebih mudah sebenarnya lewat lifestyle modification. Yang tentunya kita akan belajar nanti tentang konsep New Start yang akan membantu kita bagaimana metode terbaik dalam memodifikasi pola hidup kita menjadi pola hidup yang baik, yang seimbang, sehingga dengan modifikasi pola hidup itu kita bisa menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari penyakit. Nah, pada saat ini kita akan masuk dengan penyakit menular dan saya akan menjelaskan pada video ini tentang introduction-nya. Dan untuk penjelasan materi penyakit demi penyakit akan dibahas dalam materi-materi berikutnya. Berbicara tentang penyakit menular, kita akan membahas tentang definisinya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi, kemudian bagaimana perkembangan penyakit menular itu, kemudian bagaimana penularannya. Tentu kita juga akan mencari tahu bagaimana respons tubuh dan bagaimana pencegahan terhadap penyakit menular. Kita masuk saja. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh karena agen penginfeksi atau agen biologis. Agen biologis dalam hal ini bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, bisa juga karena jamur. Nah, agen-agen penginfeksi ini bisa menyebabkan penyakit. Dan pada saat ini di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia dan beberapa negara besar lainnya, masih berjuang dalam menghadapi penyebaran penyakit menular. Salah satu yang menyebabkan kematian atau mortality tertinggi di dunia adalah penyakit TBC. Yang bila kita pelajari lebih dalam, TBC disebabkan oleh karena Mycobacterium tuberculosis yang penularannya lewat droplet nuklei, lewat udara, lewat percikan, ludah, yang kemudian dia bisa masuk ke dalam saluran pernafasan, bisa berada dalam kondisi dorman ataupun tidak, yang kemudian bisa berkembang dan mengembangkan diri menjadi suatu penyakit TBC di dalam paru-paru. Nah, hal ini merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia dalam hal penyakit menular, di mana di bagian atas penyebab kematian tertinggi masih didominasi oleh karena penyakit coronary artery disease atau ischemic, dan kemudian juga penyakit stroke. Kita lanjut. Berbicara tentang penyakit menular, ada beberapa faktor mekanisme terjadinya penyakit menular. Yang pertama adalah agen, ya. Yang kedua adalah hospes atau induk semang, dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Di mana lingkungan ini dapat dikenal bisa menyebabkan penyebab majemuk suatu penyakit
atau yang dikenal dengan multiple causation of disease sebagai lawan dari single causation of disease, penyebab penyakit tunggal. Bila kita lihat bahwa penyebab penyakit itu, kita perlu mencari tahu sumber infeksi. Sumber infeksi tentu akan berbeda dengan sumber penularan. Bila kita melihat sumber infeksi itu bisa berasal dari benda, bisa juga berasal dari orang, bisa juga binatang yang dapat membawa atau menyebabkan penyakit pada orang lain. Sedangkan sumber penyakit ini juga menjadi tempat di mana agen infeksi itu ada. Ya, itu sumber penyakit, senternya atau tempat di mana dia bisa berkembang. Bagaimana dengan sumber penularan? Sumber penularan itu adalah dikenal dengan istilah hospes atau induk semang. Induk semang yang dalam hal ini bisa manusia, bisa juga hewan, di mana dapat menularkan. Jadi hospes itu menjadi penular. Ya, karena ini berbicara tentang sumber penularan, dia menjadi penular meskipun dia sendiri tidak terinfeksi. Ataupun mungkin sudah sembuh dari infeksi tersebut. Di mana dia mengeluarkan benih-benih penyakit dan bisa menularkan kepada orang yang lain. Nah, sumber penularan manusia bisa dibedakan dari sumber penyakitnya, di mana manusia bisa menjadi sumber penularan. Contohnya adalah lewat kotoran, BAB atau BAK. BAB bisa menularkan penyakit tifus, ya, BAB manusia. Dan oleh karena itu pentingnya menjaga kebersihan dengan BAB di tempat yang sudah disediakan. Nah, dengan kata lain bahwa manusia pun bisa menjadi sumber penularan. Di mana ketika lalat hingga pada feses, ya, hasil pembuangan air besar, maka lalat itu akan membawa basil dari typhus atau typhoid, dan itu bisa hinggap di makanan atau berbagai jenis sumber makanan kita, dan itu bisa masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dan di saat itu bisa mengembangkan infeksi di dalam tubuh. Bagaimana dengan hewan? Ya, hewan juga bisa menjadi sumber penularan. Contoh lain adalah tikus yang kita kenal dengan penyakit pes, ya, di mana basil-basil pes ini bisa dibawa oleh tikus, bisa kemudian hinggap pada makanan kita, jatuh atau menempel pada makanan kita, makanan itu kita makan dan akhirnya memunculkan gejala adanya infeksi. Nah, itu berbicara tentang sumber penularan penyakit. Sumber penularan bisa terjadi melalui manusia, bisa juga melalui hewan. Kita lanjut tentang hospes. Hospes dikenal dengan host atau dikenal dengan induk semang, di mana makhluk hidup, tempat di mana berkembangnya, tempat di mana penyebab penyakit hidup dan berkembang biak. Jadi bila bakteri itu adalah penyebab penyakit, dia ada di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh makhluk hidup, dia berkembang biak di sana. Dan dalam hal ini, penyakit infeksi pada seseorang ditentukan pula oleh faktor-faktor yang ada pada host atau induk semang atau pada hospes. Ya. Dengan kata lain, penyakit-penyakit yang terjadi pada seseorang tergantung pada kondisi kekebalan resistensinya terhadap infeksi. Tentu, bila kita mempelajari tentang periode prodromal, adalah periode di mana ketika seseorang sudah mengalami sakit, tetapi belum memunculkan gejala yang khusus. Yang muncul hanyalah gejala-gejala yang umum. Bahkan bila kita pernah ingat istilah latent period, adalah periode di mana ketika seseorang sudah terinfeksi, tetapi belum menunjukkan tanda dan gejala. Nah, di dalam kasus ini, host atau induk semang itu adalah tempat
di mana agen penginfeksi itu hidup dan berkembang biak. Kapan dia akan menginfeksi pada host tersebut tergantung pada kemampuan sistem kekebalan tubuhnya. Agar supaya agen atau penyebab penyakit menular tetap dapat hidup dan melanjutkan hidupnya, ada beberapa syarat yang harus dia pertahankan. Yang pertama adalah dia harus berkembang biak. Kemudian agen penginfeksi itu harus bergerak dan berpindah dari induk semang. Kemudian yang ketiga, dia harus mencapai induk semang yang baru. Kemudian yang keempat, menginfeksi induk semang baru tersebut. Nah, kemampuan agen penyakit ini untuk tetap hidup pada lingkungan manusia adalah suatu faktor penting di dalam epidemiologi infeksi. Nah, setiap bibit penyakit, penyebab penyakit mempunyai habitat sendiri ya, yang berbeda sehingga ia dapat tetap hidup. Ada istilah yang dikenal dengan reservoir. Reservoir adalah sumber penyakit yang artinya sebagai berikut, yaitu tempat bibit penyakit melangsungkan kehidupan dan berkembang biak. Jadi kalau di situ dia bisa bertumbuh, berkembang, dan bertahan hidup, itu disebut dengan reservoir. Dan tempat di mana bibit penyakit tersebut sangat bergantung atau di mana dia mampu bertahan sehingga dia tetap hidup. Ya, itu adalah reservoir. Nah, reservoir dalam hal ini bisa manusia, bisa binatang, atau bahkan juga bisa benda mati. Bila hewan sebagai reservoir, maka penyakit yang disebabkan oleh karena reservoirnya adalah binatang disebut dengan zoonosis. Zoonosis adalah penyakit-penyakit infeksi yang terkena kepada manusia yang berasal dari hewan. Ya, di mana penyakit-penyakit itu bisa tertular pada manusia. Penularan penyakit-penyakit pada bidang ini atau hewan sebagai reservoir adalah dengan berbagai cara. Contohnya yang saya akan sebutkan yaitu ketika orang makan daging yang mengandung cacing pita. Ya, itu contohnya. Kemudian melalui gigitan binatang sebagai vektornya. Oke, ada yang juga disebut dengan istilah carrier. Apa artinya carrier? Carrier adalah istilah untuk makhluk hidup yang berperan sebagai pembawa penyakit. Dalam hal ini, bila seseorang kelihatannya sudah sembuh, tapi bisa jadi dia adalah pembawa penyakit. Dalam perkembangan penyakit COVID-19 yang kita lihat saat ini, ada yang disebut dengan orang tanpa gejala. Tapi bukan tidak mungkin dia menjadi carrier, yaitu pembawa penyakit. Dan tentu oleh karena kondisi ini yang tidak bisa diduga, maka ini sangat berbahaya. Di mana carrier adalah orang yang mempunyai bibit penyakit di dalam tubuhnya tanpa menunjukkan adanya tanda dan gejala. Tetapi orang tersebut dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Ada yang disebut dengan convalescent carriers, adalah orang yang masih mengandung bibit penyakit bahkan setelah sembuh dari suatu penyakit. Nah, carrier memegang peran penting dalam ilmu epidemiologi tentang penyakit-penyakit seperti polio, typhoid, meningitis, kemudian amubasiasis. Nah, pembawa basil atau carrier ialah orang-orang yang selalu atau sering mengeluarkan benih-benih penyakit dari tubuhnya. Maka orang yang sembuh dari penyakitnya dan untuk beberapa waktu tertentu masih mengeluarkan basil-basil penyakit dari dalam tubuhnya, maka disebut juga sebagai pembawa basil. Nah, ada dua macam pembawa basil, yakni yang pertama pembawa basil tulen, yakni orang yang sama sekali tidak sakit tetapi dari tubuhnya selalu atau sering mengeluarkan benih-benih penyakit. Yang kedua, pembawa basil setelah sembuh dari penyakit. Jadi, setelah sembuh dari penyakitnya, orang itu untuk beberapa waktu ke depan atau waktu berikutnya,
ia mengeluarkan benih-benih penyakit dari tubuhnya, sehingga beresiko untuk menularkan penyakit tersebut. Nah, dalam hal ini kira-kira kategori yang pertama atau yang kedua, yang manakah yang paling berbahaya atau berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya? Nah, hal ini tentu sangat berbahaya disebabkan oleh karena jumlah carrier itu yang bisa jadi lebih banyak daripada orang yang sakit. Kemudian yang kedua, carrier maupun orang yang tertular bisa jadi tidak tahu bahwa mereka sementara menderita penyakit. Kemudian yang ketiga, carrier tidak menurun kesehatannya karena bisa jadi kelihatannya dia masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari meskipun bibit penyakit masih ada atau available di dalam tubuhnya. Dan carrier bisa jadi sumber infeksi untuk jangka waktu yang relatif lama. Oke, kita lanjut dengan istilah lain dalam penyakit menular yang disebut dengan hospes perantara. Hospes perantara adalah hewan yang berperan menularkan suatu penyakit atau agen penyakit yang mengalami atau agen penyebab penyakit di mana dia melakukan perkembangbiakan pada tubuh hewan tersebut, seperti parasit malaria di dalam nyamuk Anopheles yang kemudian menularkan penyakit malaria, dan juga toxoplasmosis yang ada pada kucing. Bagaimana dengan istilah vektor? Vektor adalah melalui hewan perantara, insek, hewan pengerat, dan sebagainya. Penyakit yang ditularkan lewat vektor adalah contohnya malaria dan juga demam berdarah. Nah, bila kita melihat dalam hal ini, tentu penyakit ketika dia akan masuk ke dalam tubuh, dia harus melalui namanya rute transmission, ya, cara dia masuk. Nah, tubuh kita bisa diserang oleh penyakit dengan berbagai cara. Bisa melalui kulit, bisa juga melalui pernafasan, bisa juga melalui jalur saluran pencernaan. Bila kita lihat, yang pertama bahwa penyakit bisa menular kepada yang lain, kepada manusia, bisa melalui inhalasi atau sistem pernafasan. Di mana dalam hal ini, penyakit tuberkulosis adalah salah satu, dan juga beberapa penyakit sistem pernafasan lainnya adalah beberapa penyakit menular yang penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, penyakit yang ditularkan lewat udara disebut dengan airborne infection, dan contoh penyakitnya adalah TBC, kemudian paru-paru, influenza, pneumonia, dan juga berbagai penyakit lainnya. Dan juga penyakit ini bisa menular lewat percikan ludah, yaitu yang disebut dengan droplet nuclei. Maka penting sekali ketika saya memiliki penyakit menular yang berhubungan dengan sistem pernafasan, harus mengetahui etika batuk. Bagaimana cara batuk yang benar? Yaitu tidak harus lepas. Yang pertama bisa menggunakan sarung tangan, kemudian juga bisa menutup seperti ini, dan pergi ke tempat yang di mana tidak ada kerumunan orang, hanya kita sendiri. Ini untuk mencegah penularan ya tentunya ya. Dan harus hati-hati juga dengan cairan ludah, oleh karena cairan ludah juga bisa menularkan penyakit menular dalam hal sistem pernafasan. Nah, di dalam penularan penyakit-penyakit ini ada dua cara, di mana benih-benih penyakit yang ditularkan terdapat titik-titik cairan yang dikeluarkan dari hidung ataupun mulut waktu penderita batuk, bersin, atau berbicara. Dan ini disebut tadi droplet infection, di mana penyakit ini mudah hilang ketika dia ke udara dan jatuh ke tanah karena berat ya, masanya berat. Yang kedua adalah airborne infection melalui udara, di mana pada cara ini bibit-bibit penyakit terdapat di udara. Dan benih-benih itu asalnya dari benih-benih yang terdapat dalam ludah yang sudah jatuh ke tanah dan mendebu, dan karena sangat halus, ringan,
benih itu dapat terbang oleh udara dan kemudian untuk sementara waktu berada di udara, dan dalam beberapa penyelidikan mengatakan bahwa lewat sinar ultra ungu dapat membunuh penyakit-penyakit yang terdapat di dalam udara itu. Dengan kata lain, perlu kita mengerti bahwa penyakit penularan lewat sistem pernafasan atau udara dia ada dua, yaitu droplet ya, percikan ludah, dan airborne, yaitu melalui udara. Selanjutnya, penyakit menular bisa juga masuk melalui saluran pencernaan. Tentunya, masuknya makanan ke dalam mulut bisa berasal dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum yang sudah dihinggapi oleh vektor ataupun bibit-bibit penyakit yang bisa menyebabkan penyakit menular. Sehingga dalam hal ini penting kita waspada dengan makan makanan di tempat-tempat yang terbuka, jajanan, ataupun bahkan meminum air yang tidak direbus, karena itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dan berikutnya, penularan penyakit bisa juga terjadi lewat kulit, di mana penyakit-penyakit yang masuk melalui kulit adalah seperti malaria, pes, penyakit anjing gila, gigitan di bagian kulit, tetanus, bisul, penyakit cacing tambang, gonorea, sifilis, dan lain-lain. Di dalam hal ini, penyakit yang menular lewat kulit dibagi menjadi dua cara, yaitu melalui kontak langsung atau direct contact, dan juga kontak tidak langsung atau indirect contact. Kontak langsung artinya kita bersentuhan dengan sesuatu yang sudah ada bibit penyakit, bibit infeksi. Kontak tidak langsung artinya terjadi tidak secara langsung berhubungan dengan agen peninfeksinya. Dimana bila kita lihat kalau kontak langsung itu adalah ketika sentuhan. Kita menyentuh sesuatu yang sudah memiliki bibit penyakit. Dan tidak langsung bisa melalui contohnya selendang, sapu tangan, dan lain-lain. Atau contohnya ketika kita masuk ke rumah sakit, ada tangga dan kita berpegangan. Dan ternyata sebelumnya juga ada orang yang punya penyakit menular, memegang tempat pegang di tangga tersebut, besinya, itu bisa menularkan secara tidak langsung. Ataupun hal lain, yaitu dengan cara bertukar pakaian, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Oke, selanjutnya penularan penyakit juga bisa terjadi melalui hubungan intim atau hubungan kelamin, di mana beberapa penyakit yang terjadi atau menular lewat hubungan intim adalah yang pertama seperti sifilis, gonorea, dan juga penyakit AIDS. Penyakit menular juga bisa menular lewat plasenta, di mana plasenta yaitu penularan dari ibu ke anak. Infeksi melalui plasenta diperoleh ketika ibu itu mengandung. Dan yang keenam adalah bisa menular lewat berbagai jalur. Seperti pada kasus penyakit polio, bisa menular lewat mulut dan nafas. Perkenalan dari common disease. Ya. Bila kita merujuk pada data dari WHO, WHO mengembangkan sebuah platform yang dikenal dengan ICD, yaitu International of Classification Disease, di mana WHO mengembangkan sistem ini untuk membantu baik dia tenaga kesehatan, dokter, untuk bisa memahami dan mengumpulkan data statistik di mana setiap negara wajib memberikan laporan tentang angka mortality dan angka morbidity. Angka mortality adalah angka yang berhubungan dengan jumlah kematian, sedangkan angka morbidity adalah jumlah kesakitan atau kasus penyakit. Dalam hal ini, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia merekam dan merekod data-data yang dilaporkan dari setiap negara, dan data itu diklasifikasikan lewat sistem International of Classification Disease. Berbicara tentang penyakit, berdasarkan klasifikasi dari WHO,
kita bisa secara sederhana bisa mengetahui bahwa penyakit yang pertama bisa disebabkan oleh karena infeksi ataupun parasit. Ya, jadi kelompok penyakit pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi. Contohnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Seperti TBC, pneumonia, HIV, itu disebabkan oleh karena infection. Ya, infectious disease, penyakit infeksi yang disebabkan oleh karena agen penginfeksi. Kelompok penyakit yang kedua adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh karena atau penyakit yang dikelompokkan dalam penyakit neoplasma. Penyakit neoplasma adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit kanker. Kelompok yang ketiga adalah penyakit yang diklasifikasikan berdasarkan sistem atau organ di mana penyakit itu terkena. Ya, seperti sistem pernafasan, seperti sistem pencernaan, sistem reproduksi. Dan penyakit kelompok lainnya adalah penyakit yang berhubungan dengan trauma. Kemudian ada penyakit sebelum ibu melahirkan, sesudah ibu melahirkan, bahkan ada kelompok klasifikasi penyakit mental. Itu secara sederhana. Bila kita melihat dan merujuk pada data dari WHO, kita akan menemukan bahwa pada tahun 2000 ada 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia secara global. Penyakit yang pertama adalah penyakit ischemic heart disease. Ischemic heart disease adalah penyakit yang juga dikenal dengan coronary artery disease atau kadang disebut juga coronary heart disease. Itu berarti bahwa penyakit pertama tertinggi penyebab kematian di dunia adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit jantung. Yang bila kita telusuri, kita akan mendapatkan istilah yang berkembang dari sejak tahun 2000, yaitu penyakit degenerative disease. Penyakit di mana beberapa organ tubuh mengalami penurunan fungsi, di mana penyakit ini berhubungan, di mana kelompok penyakit ini berhubungan dengan umur, dan juga berhubungan dengan gaya hidup. Sehingga ada istilah lain yang muncul, yaitu lifestyle disease. Penyakit-penyakit yang berkembang oleh karena pola hidupnya yang tidak seharusnya. Nah, penyakit yang kedua berdasarkan data ini adalah penyakit stroke, dan penyakit yang ketiga adalah lower respiratory infection. Ya. Lower respiratory infection itu berarti penyakit ini tergolong pada kelompok penyakit infeksi. Bagaimana 16 tahun kemudian berdasarkan data dari WHO? Pada tahun 2016, kita akan menemukan data bahwa penyakit ischemic heart disease masih merupakan penyakit menempati peringkat pertama secara global. Ya, itu berarti kebanyakan kasus kematian bila dibagi rata-rata, tentu setiap negara berbeda, tapi rata-rata penyebab kematian tertinggi di dunia adalah ischemic heart disease. Diikuti dengan penyakit stroke, dan diikuti dengan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, yaitu penyakit jantung paru kronis. Ini adalah 3 penyakit penyebab kematian pada 2016. Tentunya pada tahun 2020 data ini bisa berubah. Bisa bertambah ataupun bisa tidak berubah. Pada kasus ini kita menemukan bahwa pada tahun ini muncul penyakit yang baru. Meskipun penyakit ini sudah beberapa tahun lalu pernah ditemukan, namun tidak berada dalam kondisi pandemi, di mana infeksi ini menyerang bukan hanya satu daerah, satu kota, satu negara, tetapi lebih dari 1-2 negara. Bahkan saat ini kurang lebih 150-an negara, bahkan mungkin lebih, negara terinfeksi dengan virus ini, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Dan saat ini data yang bisa kita temukan bahwa kurang lebih 17 juta, 19 juta kasus karena COVID-19, dan kemudian ada 12 juta kasus COVID-19 yang sembuh, dan ada kurang lebih 700 ribu data terakhir yang saya temukan yang meninggal, dengan 6 jutaan kasus aktif. Data ini bisa berubah ya.
apa gambaran yang bisa kita temukan saat ini? Mengapa seseorang kena dengan penyakit ini tetapi orang lain tidak? Mengapa satu negara memiliki kasus yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara yang lain? Tentu ada penyebabnya dan tentu ada alasannya yang nanti kita akan pelajari dalam materi-materi common disease. Bila kita merujuk pada data dari worldlifeexpectancy.com, di Indonesia sendiri, kita akan menemukan bahwa kasus tertinggi penyebab kematian adalah ischemic heart disease. Data ini diambil pada tahun 2018, dan penyakit kedua tertinggi penyebab kematian di Indonesia adalah stroke, dan penyakit penyebab kematian yang tertinggi ketiga adalah tuberkulosis. Diikuti dengan diabetes, Alzheimer, lung disease, diarrhea, liver influenza, dan asma. Ya, apa gambaran yang bisa kita lihat dari hal ini? Penyakit coronary heart disease dan stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa penyakit-penyakit ini berhubungan dengan lifestyle disease? Dalam perkenalan saat ini, nantinya kita akan bisa mendalami tentang materi-materi penyakit. Di mana materi-materi penyakit ini dibahas dalam suatu ilmu yang dikenal dengan pathophysiology. Ya, pathophysiology. Pertanyaannya adalah, apakah pathophysiology itu? Pathophysiology adalah bidang ilmu yang mempelajari perubahan dasar dari tubuh sebagai hasil dari disease, penyakit, atau injury. Itu adalah pathophysiology. Bila kita ingin belajar tentang common disease atau tentang disease atau tentang penyakit dalam hal ini, kita perlu memahami konsep pathophysiology. Di mana pathophysiology itu adalah bidang ilmu yang mempelajari adanya perubahan yang mendasar yang terjadi pada fisiologis tubuh sebagai hasil dari penyakit ataupun injury. Selanjutnya, ilmu tentang pathophysiology tentu membutuhkan pemahaman yang baik mengenai mekanisme dari penyakit itu. Bagaimana dan mengapa perubahan secara struktur, fungsi terjadi pada tubuh yang menuntun kepada tanda dan gejala, dan kemudian pengetahuan. Pathophysiology akan memampukan seorang profesional healthcare workers, seorang pekerja profesional di bidang kesehatan, untuk bisa membuat sebuah perencanaan, melakukan pemilahan dan evaluasi terapi dan pengobatan yang cocok dari penyakit tersebut. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi dan juga pengetahuan bidang ilmu lainnya adalah sangat penting, adalah sebagai dasar untuk kita mempelajari tentang pathophysiology. Dengan kata lain, bila kita memahami konsep anatomi fisiologi tubuh, konsep organ berfungsi, itu akan memudahkan kita untuk mempelajari tentang pathophysiology. Maka dari saya menyarankan, bila kita tertarik untuk mempelajari tentang penyakit, tentang pathophysiology, tentu sudah banyak saat ini ahli-ahli, dokter-dokter ahli yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang ilmu ini. Kita bisa ajak mereka berkonsultasi, belajar dari mereka. Bagi yang juga tentu di bidang kedokteran, saya yakin, atau di bidang kesehatan telah mempelajarinya. Dan bagaimana dengan saya ingin mempelajari, saya sebagai seorang awam atau bukan di bidang kesehatan? Step by step yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah kita perlu memahami tentang anatomi fisiologi sebelum kita lanjut kepada materi tentang penyakit, yang dalam hal ini dibahas dalam bidang ilmu pathophysiology. Bila kita ingin memahami tentang pathophysiology, itu berarti di dalamnya termasuk tentang prinsip, konsep, dasar, pengetahuan dari bidang ilmu yang lain. Ya. Jadi melibatkan juga bidang ilmu yang lain seperti imunologi, seperti patologi, seperti genetik, dan kemudian epidemiologi. Nah sekarang,
saya ingin membagikan beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang patofisiologi. Atau ketika kita membahas tentang penyakit, mempelajari tentang penyakit, istilah-istilah ini akan sering kita temui. Dan istilah ini penting karena akan membantu kita dalam memahami suatu konsep atau suatu materi. Yaitu dimulai dengan patologi. Patologi adalah sebuah investigasi penyelidikan tentang perubahan secara struktur di dalam sel, jaringan, dan organ yang mana menolong saya mengidentifikasi penyebab dari suatu penyakit. Istilah yang lain, ya, bila kita dengar atau membaca patogenesis, itu berbeda dengan patologi. Berbeda lagi dengan patofisiologi. Jadi kita sudah bahas patofisiologi, istilah patologi, dan yang ketiga ini adalah patogenesis. Patogenesis adalah sebuah pola perubahan yang terjadi pada jaringan yang dihubungkan dengan suatu perkembangan penyakit. Oke, lanjut. Etiologi. Etiologi ini merujuk pada penyebab dari penyakit. Mungkin kadang kita dengar etiologi dari penyakit tifus adalah bakteri Salmonella typhi. Etiologi itu artinya penyebab. Selanjutnya, penyakit itu bisa disebabkan oleh karena infeksi, bisa karena ada faktor keturunan, bisa juga karena adanya perubahan dalam sistem kekebalan tubuh kita, oleh karena adanya keganasan sel, oleh karena kekurangan gizi, bisa juga karena proses degenerasi, yaitu penurunan fungsi berhubungan dengan faktor umur, dan juga bisa karena trauma, benturan, kecelakaan. Ya, jadi penyakit bisa terjadi karena faktor-faktor yang tadi, yaitu yang pertama bisa karena infeksi, bisa yang kedua karena keturunan, bisa yang ketiga karena perubahan sistem kekebalan tubuh, yang keempat oleh karena keganasan sel seperti kanker, kemudian yang kelima oleh karena kekurangan gizi, yang keenam oleh karena proses penuaan atau degenerasi, dan yang ketujuh bisa karena trauma atau bisa karena kecelakaan. Nah, bila suatu penyakit itu tidak ada atau tidak diketahui penyebabnya, dia disebut dengan idiopatik. Bila penyakit itu merupakan hasil dari treatment atau dalam proses pengobatan, kemudian terjadi suatu penyakit, dikenal dengan istilah iatrogenik. Lalu, bila penyakit itu didapatkan di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan ruangan, di lingkungan pelayanan kesehatan, maka itu disebut nosokomial. Oke, kita lanjut. Kita juga sering mendengar istilah prognosis atau prognosa. Prognosa adalah sebenarnya hasil yang dapat diharapkan dari suatu penyakit. Hasil apa yang akan terjadi dari suatu penyakit. Penyakit dibagi dua ya, berdasarkan period time-nya, yaitu acute disease dan chronic disease. Acute disease adalah kondisi di mana munculnya tanda dan gejala secara tiba-tiba atau mendadak yang bisa berakhir dalam waktu yang singkat. Sedangkan chronic disease adalah penyakit yang berkembang secara perlahan-lahan yang kemudian memunculkan tanda dan gejala yang akan berakhir dalam waktu yang mungkin agak lama, jangka panjang. Bahkan mungkin bisa terjadi selama lifetime atau seumur hidup. Oke, berhubungan dengan ini, tanda dan gejala, ada yang disebut dengan remission. Remission adalah periode di mana ketika gejala dari suatu penyakit mulai menghilang atau mulai berkurang secara signifikan. Oke, lalu exacerbation. Exacerbation adalah kondisi ketika gejala di dalam tubuh kita lebih lama, lebih parah, atau lebih berat. Oke, itu exacerbation. Selanjutnya, ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi sebenarnya adalah serangan suatu penyakit pada seseorang yang sebenarnya sudah memiliki penyakit yang lain. Dengan kata lain, dia sudah memiliki penyakit, sakit,
karena suatu penyakit dan kemudian penyakitnya bertambah akibat dari penyakit awal. Itu komplikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan sequela. Ya. Istilah ini kadang sangat jarang digunakan, tapi kita perlu juga mengetahui. Sequela adalah hal yang tidak diinginkan sebagai hasil atau sebagai akibat dari adanya penyakit atau trauma. Saya tidak inginkan itu, tetapi itu terjadi oleh karena adanya penyakit di dalam tubuh saya. Seperti kondisi paralisis, di mana sebagian tubuh seseorang pada kasus stroke, dia tidak bisa digerakkan. Itu disebut dengan sequela. Dan juga oleh karena seseorang yang mengalami terbakar, dia memunculkan jaringan parut pada bagian tubuhnya. Selanjutnya, kita akan sering juga mendengar istilah clinical manifestation atau manifestasi klinis. Manifestasi klinis adalah sebenarnya kumpulan tanda dan gejala bukti dari adanya suatu penyakit yang berkembang dalam tubuh seseorang. Sign artinya tanda, objektif yang berubah, yang tanda ini biasanya kita temukan lewat hasil sebuah observasi. Seperti ketika kita mengukur tekanan darah, mengukur suhu tubuh, itu disebut sebagai sign atau tanda. Data objektif yang kita dapatkan lewat observasi. Bagaimana dengan symptoms? Symptoms dikenal dengan istilah gejala. Gejala adalah pengalaman subjektif oleh seseorang yang kemudian dia laporkan ketika dia mengalami suatu penyakit. Jadi kita perlu memahami beda sign and symptoms. Symptoms adalah suatu gejala yang dilaporkan, diinformasikan dari orang yang sakit kepada orang yang lain. Selanjutnya, dalam hal ini ada juga yang disebut dengan istilah prodromal period. The prodromal period atau periode prodromal adalah di sini waktu dari sebuah penyakit ketika seseorang merasakan gejala yang tidak jelas seperti kelemahan, hilang nafsu makan, yang kemudian bisa sebelum muncul tanda dan gejala utama. Itu disebut dengan prodromal period. Dan ada juga yang disebut dengan insidious symptoms. Gejala insidious adalah kondisi yang merujuk kepada perasaan yang non-spesifik, di mana secara sadar dia menyadari bahwa tubuhnya ada perubahan. Tetapi dia belum bisa mengetahui perubahan apa. Nah, perasaan itu disebut dengan gejala insidious, kondisi itu disebut dengan insidious symptoms. Kemudian, ada juga yang disebut dengan the latent period, atau beberapa penyakit dalam beberapa kasus mengalami posisi di mana penyakit itu sudah ada di dalam tubuh, tetapi dia tidak menunjukkan tanda dan gejala. Kenapa? Karena berada dalam kondisi latent period. Ya, oke, kita lanjut. Pada istilah yang lain yaitu sindrom. Sindrom adalah kelompok gejala yang terjadi secara bersama-sama yang bisa disebabkan oleh karena beberapa masalah yang terhubung atau oleh karena penyakit tertentu. Itu sindrom ya. Disorder. Disorder sederhananya adalah gangguan atau abnormalitas fungsi yang merujuk kepada sakit atau masalah-masalah khusus seperti adanya pendarahan. Itu disorder. Adanya gangguan organ. Nah, itu disebut dengan disorder. Bagaimana dengan epidemiologi? Epidemiologi adalah bidang ilmu yang melakukan pelacakan pola kejadian dan penyebaran penyakit. Jadi, bagaimana itu terjadi dan bagaimana penyebarannya dipelajari dari bidang ilmu epidemiologi. Khususnya contohnya pada kasus COVID-19 yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua berikutnya, incidence. Incidence adalah penyakit. Jumlah kasus baru yang muncul pada periode waktu tertentu.
Ya, jadi pada periode waktu tertentu jumlah kasus yang muncul, kasus baru yang muncul disebut dengan istilah incidence. Sedangkan prevalence adalah kondisi di mana jumlah kasus yang ada di dalam sebuah populasi dalam waktu tertentu. Ya, jumlah kasus pada populasi artinya jumlah banyak, orang banyak pada waktu tertentu. Oke, bagaimana dengan risk factor? Risk factor adalah faktor-faktor pencetus. Faktor-faktor yang beresiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terjadinya suatu penyakit. Risk factor itu bisa berhubungan dengan keturunan, bisa berhubungan dengan umur, bisa berhubungan dengan jenis kelamin, bisa berhubungan dengan ras, bisa berhubungan dengan lingkungan, dan juga bisa berhubungan dengan gaya hidup. Ada juga yang disebut dengan precipitating factors, faktor-faktor pencetus. Kalau yang tadi adalah faktor yang meningkatkan resiko atau faktor yang beresiko, ini adalah yang berikut adalah faktor pencetus, precipitating factor. Adalah kondisi atau peristiwa yang bisa menyebabkan patologis, peristiwa patologis atau gangguan di dalam tubuh, seperti adanya alergi. Seseorang yang alergi debu bisa mencetuskan terjadi asma. Dalam kondisi apapun, ketika dia kena debu, dia bisa terjadi asma. Atau pada kondisi seperti orang yang sudah ada bawaan penyakit jantung, lalu melakukan pekerjaan berat, dan karena pekerjaan beratnya penyakit jantungnya kambuh, itu disebut dengan precipitating factor. Oke, dan di dalam bidang ilmu patofisiologi, hal yang menarik sering terjadi oleh karena sering mengalami perubahan ketika terjadi penemuan-penemuan yang baru. Sehingga pemahaman tentang patofisiologi bisa memberikan kemampuan, bisa meningkatkan seorang tenaga kesehatan dengan pengetahuan tentang bagaimana, mengapa penyakit itu berkembang, dan memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya saya membuat keputusan berhubungan dengan hasil kesehatan nanti yang diharapkan. Berbicara tentang konsep patofisiologi, maka kita akan membahas tentang sel. Ya, bila kita mempelajari tentang patofisiologi atau bila kita ingin mengerti tentang penyakit, kita harus memulainya dengan mempelajari dari tingkat sel atau level sel. Karena sel merupakan bagian yang sangat penting yang nanti bisa memberikan penjelasan banyak terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang gangguan-gangguan fisiologis, abnormality yang kemudian berkembang menjadi suatu penyakit. Bila kita belajar tentang sel, kita akan menemukan bahwa sel itu senantiasa berhadapan dengan banyak challenge atau tantangan dalam proses keberlangsungan hidupnya, di mana ada yang disebabkan atau dipengaruhi oleh namanya stresor, kemudian ada yang disebut dengan perubahan-perubahan fisiologis dalam tubuh, bahkan juga oleh karena adanya penyakit. Namun demikian juga ada faktor yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsik faktor yang mempengaruhi secara langsung fungsi dari sel tersebut. Nah, berbicara tentang sel, kita akan melihat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sel ketika berhadapan dengan stresor, challenge, ataupun berbagai perubahan kondisi di dalam tubuh. Sel akan senantiasa mengalami yang namanya proses adaptasi. Berbicara tentang adaptasi adalah sel akan tetap terus menjalankan fungsinya meskipun dia berada dalam perubahan kondisi atau oleh karena adanya stresor. Jadi sel akan terus tetap bertahan menjalankan fungsinya meskipun ada stresor maupun ada perubahan-perubahan kondisi dalam sel tersebut. Namun, stres atau tekanan pada sel yang bersifat jangka panjang ataupun berat bisa berdampak pada kerusakan sel maupun kematian sel. Dan bila kondisi eksistensi sel ini terancam, biasanya sel akan bereaksi untuk mempertahankan fungsinya lewat sebuah perubahan adaptif maupun bisa
berlanjut kepada disfungsi sel. Bila sel berusaha untuk bertahan, seringkali kita tidak akan melihat gejalanya atau adanya abnormalitas. Namun, sel itu sering beradaptasi dengan kondisi yang dikenal yang pertama atrofi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga hyperplasia, yang keempat metaplasia, dan yang kelima adalah displasia. Ini adalah respons sel dalam berhadapan dengan adaptasi. Mari kita lihat proses adaptasi yang pertama yang dikenal dengan atrofi. Atrofi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan ukuran sel disebabkan oleh karena tidak digunakannya sel atau organ tersebut, atau oleh karena kekurangan aliran darah, kekurangan gizi, ataupun kekurangan aliran rangsangan saraf, atau oleh karena menurunnya rangsangan stimulasi hormon yang bersifat reversible atau bisa dapat dibalik. Itu adalah atrofi. Jadi penurunan ukuran. Yang kedua adalah hypertrofi. Hypertrofi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan ukuran sel atau organ disebabkan oleh karena workload, bekerja yang berlebihan, melakukan pekerjaan yang berlebihan. Bisa dihasilkan dari kondisi fisiologis ataupun bisa karena kondisi patologis abnormal yang terjadi. Seperti terjadi hypertrofi fisiologis yang kita bisa temukan pada otot. Jadi otot dia bisa mengalami hypertrofi bila kita melakukan pekerjaan dan memberikan beban yang besar pada otot tersebut. Itu bisa terjadi secara normal ataupun bisa berlebihan. Ya, ataupun kita melakukan beberapa olahraga seperti weight training, ya, mengangkat berat. Nah, bagaimana dengan kondisi patologik? Kalau yang tadi itu normal, ya, dia berolahraga, ototnya membesar. Bagaimana dengan kondisi patologik? Kondisi patologik adalah seperti ditemukan pada kasus otot jantung, yaitu endokardiumnya atau ventrikelnya mengalami pembesaran sebagai respon akibat penyempitan aliran darah oleh karena beberapa faktor yang menuntun kepada kondisi hipertensi, dan hipertensi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan contoh yang lain adalah kompensasi. Ya, proses hypertrofi yang digolongkan dalam kompensasi adalah contohnya ditemukan pada seseorang di mana ginjalnya mengalami pembesaran oleh karena yang lain atau ginjalnya yang satu tidak berfungsi dengan baik, yaitu kompensasi. Nah, yang ketiga adaptive response, yaitu dikenal dengan hyperplasia. Hyperplasia adalah terjadi peningkatan jumlah atau sel yang disebabkan oleh karena meningkatnya beban kerja ataupun meningkatnya rangsangan hormonal atau karena berkurangnya jaringan. Nah, hypertrofi dan kondisi hyperplasia dapat terjadi secara bersamaan bila dicetuskan oleh mekanisme yang sama. Nah, hyperplasia juga bisa bersifat fisiologis, normal, bisa bersifat hyperplasia kompensasi, ataupun bisa bersifat yang ketiga itu patologik. Pada kondisi fisiologik merupakan respon adaptif untuk perubahan yang normal. Contohnya ditemukan pada kasus sel uterin atau sel rahim yang meningkat jumlahnya setiap bulan sebagai respon rangsangan dari hormon estrogen sesudah ovulasi. Ya. Atau contoh yang lain, kompensasi hyperplasia adalah terjadi di beberapa organ untuk menggantikan jaringan yang sudah dikeluarkan atau mengalami kerusakan. Contohnya, ketika kita menjalani sebuah proses pembedahan liver, maka bagian
yang mengalami removal ataupun yang dipotong ataupun yang dikeluarkan, dia akan mengalami regeneration, pertumbuhan. Selanjutnya, bagaimana pada kondisi patologis? Pada kondisi patologis, hyperplasia adalah sebuah respon terhadap rangsangan hormonal yang berlebihan ataupun produksi yang tidak normal dari hormon pertumbuhan. Ya, jadi dia patologis, contohnya ketika hormon pertumbuhan berlebihan. Kita bisa temukan pada kondisi akromegali, di mana kelebihan hormon pertumbuhan bisa merangsang pertumbuhan tulang untuk menjadi lebih besar. Selanjutnya, yaitu kondisi metaplasia. Metaplasia adalah kondisi pergantian sel dewasa dengan sel dewasa yang lain, yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik ketika adanya perubahan kondisi maupun adanya stresor di dalam sel. Dan biasanya metaplasia ini terjadi oleh karena respons terhadap adanya peradangan. Kondisi fisiologis atau physiologic metaplasia yaitu merupakan kondisi respon normal terhadap perubahan kondisi yang mungkin umumnya bersifat sementara. Seperti contoh, dalam tubuh yang berfungsi secara normal, berespon terhadap adanya peradangan dalam tubuh, monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih akan bermigrasi ke jaringan yang mengalami peradangan dan berubah menjadi makrofag. Itu untuk fisiologis. Untuk kompensasi, ya, oke. Untuk selanjutnya, untuk kondisi patologis, merupakan respons terhadap adanya toksin atau racun, baik secara ekstrinsik maupun oleh karena stresor, yang kemudian bisa menuntun kepada kondisi irreversible atau tidak dapat dibalik. Contohnya, tubuh kita, bila kita merokok, itu apa yang akan terjadi? Jaringan epitel stratified squamous itu akan menggantikan sel normal ciliated columnar epithelial di bronkus kita akibat dari asap rokok yang masuk ketika kita merokok. Dan meskipun sel yang baru ini bisa berfungsi lebih baik dalam bertahan dengan kondisi asap tersebut, tetapi ada masalah di mana sel ini atau jaringan yang baru terbentuk ini tidak mampu menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi untuk melapisi sepanjang saluran pernafasan dan tidak memiliki silia untuk melindungi saluran pernafasan, sehingga bisa menuntun pada jaringan yang baru ini berkembang menjadi jaringan kanker. Dan yang kelima yaitu adaptive changes yang terjadi pada sel, yaitu displasia. Displasia adalah kondisi pertumbuhan sel sebagai akibat dari ukuran yang normal, bentuk, dan tampilan. Dan meskipun kondisi displasia ini bisa bersifat adaptif, bisa juga dapat dibalik kondisinya, tetapi ini bisa menuntun kepada kondisi cancer. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau sel itu, kalau kita tadi belajar tentang adaptive response dari sel ketika mengalami stresor, ketika berhadapan dengan tantangan, ketika ada perubahan kondisi di dalam sel tersebut. Sekarang bagaimana dengan kondisi sel yang mengalami kerusakan atau cell injury? Kerusakan pada tingkat sel, bahkan pada bagian komponen sel, bisa menuntun kepada penyakit yang menuntun kepada hilangnya kemampuan sel untuk beradaptasi. Dan beberapa faktor kenapa sel itu bisa mengalami injury. Yang pertama bisa karena toxins. Toxins bisa bersifat endogen dari dalam, bisa juga bersifat exogen, yaitu dari luar. Ya. Dan hal ini bisa disebabkan contohnya pada kasus endogen, yaitu hasil dari proses metabolic error. Ada dalam proses metabolisme tubuh yang tidak sempurna yang menghasilkan toksin.
Untuk kondisi eksogen bisa karena kandungan alkohol, lead, karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam tingkat sel dan merusak sel. Itu kondisi yang pertama yang bisa merusak sel, yaitu toksin. Yang kedua, kerusakan sel bisa terjadi oleh karena infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, bahkan jamur. Kondisi yang ketiga, kerusakan sel bisa terjadi oleh karena gangguan fisik, seperti kerusakan beberapa struktur sel atau yang berhubungan dengan beberapa organel di dalam sel yang bisa terjadi secara thermal oleh karena meningkatnya suhu, membuat kerusakan di dinding sel, atau bisa juga contoh yang lain mekanik, benturan, trauma, dan lain-lain. Dan yang keempat, disebut dengan istilah deficit injury, di mana hilangnya kemampuan sel dalam melakukan metabolisme secara normal disebabkan oleh karena ketidakcukupan suplai air, ketidakcukupan suplai oksigen, maupun oleh karena ketidakcukupan karena kekurangan air, oksigen, maupun nutrisi. Selanjutnya, bagaimana sel itu mengalami degenerasi, menurun kemampuan fungsinya. Degenerasi sel adalah tipe kerusakan subletal sel yang umumnya terjadi di sitoplasma dan tidak mempengaruhi nukleus. Nukleus yaitu adalah inti sel. Dan degenerasi ini biasanya mempengaruhi organ-organ metabolisme seperti liver, jantung, kemudian ginjal. Dan ketika perubahan di dalam sel ini teridentifikasi, maka biasanya tenaga kesehatan akan segera memperlambat proses degenerasi dan mencegah terjadinya kematian sel. Hal yang paling tidak beruntung adalah banyak sekali perubahan-perubahan dalam tingkat sel yang tidak dapat diidentifikasi, bahkan meski kita menggunakan mikroskop, dan pendeteksian awal dari penyakit biasanya hampir tidak mungkin terjadi. Contohnya yaitu degenerative changes, perubahan degeneratif yang bersifat reversible pada kondisi cervical dysplasia dan perubahan lemak di dalam liver. Contoh untuk kondisi yang bersifat irreversible dalam case ini adalah munculnya chorea Huntington dan kondisi sklerosis amiotropik lateral. Itu gambaran sederhana dari cell degeneration. Bagaimana dengan cell aging, penuaan sel? Dalam proses normal dari sel, itu dia mengalami proses aging, penuaan, di mana sel akan kehilangan struktur dan fungsinya, dan mungkin juga mengalami atrofi, di mana hilangnya struktur sel, hypertrofi atau hyperplasia atau hilang fungsi. Tanda dari penuaan terjadi di seluruh sistem tubuh. Dan biasanya penuaan sel ini bisa terjadi dalam kecepatan yang berbeda-beda, bergantung pada jumlah dan perluasan adanya kerusakan ataupun jumlah sel yang mengalami pembelahan, ya, ataupun yang rusak. Selanjutnya, sel akan mati bisa disebabkan oleh karena faktor internal yang membatasi lama waktunya bagi sel untuk hidup, ataupun bisa karena faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan dan penuaan sel secara cepat. Nah, ketika adanya stres, tekanan, beban pada sel yang bersifat berat atau jangka panjang, maka sel tidak akan mampu beradaptasi dan sel akan mengalami kematian. Sel yang mati atau yang mengalami nekrosis bisa memiliki manifestasi dengan cara atau hal yang berbeda, bergantung pada organ jaringan di mana dia terjadi. Dan bisa mengalami yang namanya apoptosis, bisa mengalami namanya nekrosis.
Apoptosis adalah sebenarnya program genetik atau secara alamiah di mana sel itu akan mati. Jadi secara alamiah sel itu akan mati pada waktu dan keadaan seperti ini. Itu disebut dengan apoptosis. Dan contohnya kita bisa lihat pada lapisan keratin yang terdapat di kulit ataupun lensa di lapisan mata yang dikontrol oleh proses yang namanya autodigestion. Sedangkan untuk nekrosis, ada nekrosis yang disebut dengan liquefaction, di mana lewat proses kerja enzim lysis, dia meliquefy, melarutkan sel-sel yang mengalami nekrosis. Yang kedua adalah caseous necrosis. Terjadi ketika sel-sel yang mengalami nekrosis itu disintegrated, ya, tidak terhubung, tetapi masih tetap ada meskipun tidak mampu dicerna dalam beberapa bulan atau tahun. Dan bentuknya bisa seperti keju. Dan ini sering ditemukan pada kasus pasien yang ada TBC. Ada juga yang disebut dengan yang ketiga fat necrosis. Ya, jadi yang pertama tadi adalah liquefaction necrosis, yang kedua adalah caseous necrosis, dan yang ketiga adalah fat necrosis, di mana ketika enzim lipase menguraikan intracellular triglycerida menjadi fatty acid free, ya, dan berkombinasi dengan sodium, magnesium, dan kalsium membentuk seperti layaknya seperti sabun, ya, sehingga jaringannya menjadi seperti ovak dan keputih-putihan, ya. Kemudian yang keempat adalah coagulative necrosis. Kondisi nekrosis di mana terjadi penghambatan aliran darah ke organ seperti ke ginjal, jantung, ataupun kelenjar adrenal, kecuali otak yang kemudian menghambat aktivitas enzim lysis. Dan selanjutnya adalah gangrenous necrosis. Kondisi nekrosis ini adalah seperti bentuk coagulative necrosis, namun ini terjadi oleh karena kekurangan aliran darah dan berkomplikasi dengan pertumbuhan yang berlebihan dari bakteri dan serangan dari bakteri. Dan biasanya ini ditemukan pada lower limbs ataupun ekstremitas bawah, dan sebagai hasil dari adanya atherosklerosis atau adanya di saluran GI tract atau saluran pencernaan. Ya, gangren ini bisa dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dry gangrene, di mana akan muncul kondisi di mana bakteri yang menyerang itu sedikit, minimal, namun kondisi dari daerah yang mengalami gangren dia akan kering, akan ada muncul wrinkle, kemudian berwarna dark brown atau coklat kegelapan, ataupun jaringannya menjadi black tissue di bagian ekstremitas. Kemudian gangren yang kedua adalah disebut dengan istilah wet atau moist gangrene, di mana nekrosis yang terjadi ditemani atau disertai dengan adanya cairan yang meluas oleh karena aktivitas lisis dari bakteri dan kemudian white blood cell yang menghasilkan cairan di pusat dari area yang mengalami nekrosis. Sedangkan yang ketiga adalah gas gangrene, yaitu gangren di mana kondisi ini berkembang oleh karena adanya aktivitas bakteri, yaitu Clostridium yang menginfeksi jaringan. Dan bila kita lihat, ya, sel stres itu bisa berdampak pada respon adaptasi, bisa juga dia tidak mampu beradaptasi, sel itu mengalami yang namanya injury atau kerusakan. Kerusakannya bisa bersifat reversible, bisa bersifat irreversible. Bila tidak mampu ditangani, maka sel itu akan mengalami yang namanya death atau kematian. Bila kita melihat, kita akan menemukan 2 istilah yang berbeda, yang kadang kita mungkin salah mengerti. Meskipun disease and illness
sering digunakan dalam banyak kasus, banyak referensi, tapi sebenarnya disease and illness is very different, sangat-sangat berbeda. Di mana penyakit atau disease itu terjadi ketika keseimbangan tubuh tidak mampu dipertahankan, sedangkan illness atau kesakitan adalah kondisi ketika seseorang tidak berada dalam kondisi normal atau sehat. Seseorang bisa memiliki penyakit, but tidak merasakan sakit, ya, karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan penyakit. Dan penyebab penyakit bisa secara intrinsik, bisa secara ekstrinsik. Bisa karena genetik, bisa karena faktor umur, bisa karena faktor jenis kelamin, bisa karena faktor agen penginfeksi, bisa juga karena perilaku seperti kurang beraktivitas, merokok, ataupun menggunakan beberapa obat-obatan yang ilegal. Dan semua ini bisa menyebabkan penyakit. Penyakit yang tidak diketahui penyebabnya disebut dengan idiopathic disease. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Mazmur 105